RSUD Dr. M. Azhari Kabupaten Pemalang. Next. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang core values ASN berakhlak nanti diterapkan pada tugas pokok dan fungsi bidang sesuai dengan Permenpan nomor 36 tahun 2019. Next. Ini adalah rencana hasil kerja pimpinan, yaitu terlaksananya monitoring evaluasi asuhan keperawatan RSUD, mutu pelayanan RSUD, dan standar minimal pelayanan RSUD. Rencana hasil kerja P3K sendiri yaitu ada kegiatan, tahap kegiatan, output, penerapan. Ini adalah rencana hasil kerja tahunan yang ada di ruang IKR RSUD Dr. M. Azhari Pemalang. Yang pertama yaitu melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis. Tahap kegiatannya melakukan prainteraksi dengan ibu hamil dan keluarga, melakukan fase orientasi, melakukan interaksi dengan ibu hamil dan keluarga. Selanjutnya yaitu melakukan terminasi. Outputnya, semua pasien ibu hamil fisiologis terkaji kebutuhannya demi memantau kemajuan proses kehamilan dan memastikan kesehatan ibu dan janin. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kegiatan kedua, melakukan asuhan persalinan kala 1 fisiologis. Tahap kegiatannya yaitu mempersiapkan alat dan diri, melakukan tindakan asuhan persalinan kala 1 fisiologis. Kala 1 fisiologis sendiri yaitu dimulai dari pembukaan serviks 1 cm sampai dengan pembukaan serviks 10 cm atau pembukaan lengkap. Selanjutnya yaitu kita melakukan dokumentasi. Outputnya, terpenuhinya kebutuhan kala 1 pada semua pasien persalinan kala 1. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pada pelayanan, kompeten, dan harmonis. Kegiatan yang ketiga, melakukan asuhan persalinan kala 2 fisiologis. Tahap kegiatannya mempersiapkan alat dan diri, melakukan tindakan asuhan persalinan kala 2. Persalinan kala 2 sendiri itu dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Dan tahap kegiatan ketiga adalah melakukan dokumentasi. Outputnya, terpenuhinya kebutuhan asuhan persalinan kala 2 pada semua pasien persalinan kala 2. Penerapan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan yang keempat, melakukan asuhan persalinan kala 3 fisiologis. Tahap kegiatannya mempersiapkan alat dan diri, melakukan tindakan asuhan persalinan kala 3 atau manajemen aktif kala 3, dan melakukan dokumentasi. Outputnya, terpenuhinya kebutuhan asuhan persalinan kala 3 pada semua pasien persalinan. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan dan kompeten. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan asuhan persalinan kala 4 fisiologis. Tahap kegiatannya mempersiapkan alat dan diri, melakukan tindakan asuhan persalinan kala 4 atau pemantauan 2 jam postpartum, dan melakukan dokumentasi. Outputnya, terpenuhinya kebutuhan asuhan persalinan kala 4 pada semua pasien persalinan. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan dan kompeten. Sudah, demikian presentasi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kepada peserta orientasi yang lain, monggo bagi yang mau bertanyakan, silakan Ibu Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif Bapak Jana. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Nurul. Dalam proses persalinan itu, kenapa Bu Bidan itu harus melibatkan keluarga? Apa tujuannya dan apa manfaatnya? Terima kasih. Ya, mau langsung dijawab Ibu Nurul. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Arif. Manfaat dari hubungan keluarga sendiri yaitu saat pasien itu bersalin itu kan pasti kesakitan ya. Jadi dia itu butuh rasa percaya diri, sehingga kita harus melibatkan keluarga.
kita harus melibatkan keluarga untuk memberikan support kepada pasien biar lebih semangat lagi. Terus yang kedua, itu juga biar pasien itu merasa aman dan nyaman saat seseorang itu atau pasien itu bersama keluarga atau bersalin didampingi keluarga, terutama suami ya, itu mereka itu lebih kooperatif dan lebih merasa aman dan nyaman. Jadi mereka tuh tidak panik sendiri. Terus selanjutnya mengurangi kebutuhan tindakan medis. Kadang kan ada pasien-pasien yang ketika kesakitan itu minta obat anti nyeri kayak gitu. Sedangkan proses fisiologis kan memang sakit itu bagian dari proses persalinan fisiologis. Kalau kita bisa mengajak keluarga untuk memberikan semangat ke ibunya, itu biasanya ibu-ibu itu mau melakukan teknik relaksasi seperti tarik nafas panjang. Nah, di sini itu kalau keluarga itu yang tidak mendukung atau yang panikan, itu juga malah bisa memperburuk keadaan pasien. Jadi pasien itu tambah panik, pikirannya yang kemana-mana. Intinya kenapa kita harus berkolaborasi atau melibatkan keluarga itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien, kemudian memberikan support kepada pasien, dan juga mengurangi kebutuhan tindakan medis. Sudah cukup jelas penjelasannya, Bu Alif? Sudah cukup. Ya, masih ada waktu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Bu Lis. Saya akan bertanya tahapan manajemen aktif kala-tiga itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya, ditanyakan manajemen aktif kala-tiga, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Manajemen aktif kala-tiga sendiri, asuhan persalinan kala-tiga itu yaitu lahirnya plasentan ya. Pada saat bayi lahir itu kita cek dulu apakah masih ada janin di perut ibu lagi atau tidak. Kalau memang janinnya sudah dipastikan tunggal dan di dalam perut sudah tidak ada lagi, itu baru kita mulai manajemen aktif kala-tiga, yaitu penyuntikan oksitosin di bagian paha sepertiga atas, di bagian luar secara IM, dosisnya yaitu 10 unit. Kemudian kita lakukan peregangan tali pusat terkendali, diregangkan saja, jangan ditarik, karena kalau ditarik itu kan bisa putus. Jadi kita melakukan peregangan tali pusat terkendali sambil kita lihat tanda-tanda pelepasan plasenta. Biasanya kalau plasenta sudah lepas itu terjadi semburan darah yang tiba-tiba. Nah, kita lanjutkan peregangan tali pusat terkendali itu sampai dengan plasenta itu nampak di vulva, terus dan kita lahirkan plasentanya itu. Ya, sangat jelas sekali ya jawabannya. Ya, cukup? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kepada Pak Joko monggo untuk memberikan saran atau masukan. Saya hanya minta tolong dipraktekkan aja cara memberikan komunikasi. Kalau lapar dan betul ya, nilai-nilainya sudah harus semua. Nah sekarang dia prakteknya, coba praktekkan ketika tadi ya disampaikan. Ibu hamil ada mau masuk kala 2, nanti gelisah, suaminya nggak ada. Cara edukasinya artinya nggak mendampingi, maksudnya nggak mendampingi. Cara mengedukasi biar tadi kan stres bisa memicu semakin nyeri ya. Yeah. Cara mengedukasinya pasien itu biar tenang, nyerinya merasa terkurangi dan kooperatif ketika mau persalinan. Bagaimana cara memberikan KIT? Saya kan coba apa ya? Ada keluarga lain nggak Pak? Gak ada. Gak ada, sendirian ya. Saya anak saya ibunya. Oke. Kalau pasien sedang kesakitan, kita dampingi dulu. Pasti kan ada jeda depan, enggak selamanya itu kontraksi terus-terusan, itu saat ada jeda baru kita ajak ngomong, walaupun cuma beberapa menit, kita ajak ngomong,
bolak-balik seperti itu Pak. Ya. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Cukup, Bu Nurul. Demikian hasil paparan laporan